Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil analisis digital marketing communication pada perusahaan Ancol. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga kelompok saya. Saya sendiri, Salma Arinti Dewi dengan NIM 4424160. Dilanjut, ada Ceza Akila Didra dengan NIM 4424194. Lalu ada Revalia Karen Lekahena dengan NIM 4424115. Dilanjut dengan Marisa Sabrina dengan NIM 4424174. Dan yang terakhir ada Raffi Ramadhani dengan NIM 4424147. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, yaitu Ceza Akila Didra. Nama saya Ceza Akila Didra dengan NIM 4424194. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Saat ini, media digital menjadi sarana utama perusahaan dalam memasarkan produk dan layanannya. Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, perusahaan di sektor pariwisata dan hiburan juga dituntut untuk memanfaatkan platform digital agar dapat menjangkau lebih banyak calon pengunjung secara efektif. PT Taman Impian Jaya Ancol Tbk atau yang biasa disebut Taman Impian Jaya Ancol merupakan salah satu destinasi wisata terbesar di Indonesia yang berlokasi di Jakarta Utara. Ancol menawarkan berbagai wahana dan fasilitas hiburan seperti Dufan, SeaWorld, Atlantis Water Adventure, dan kawasan pantai yang melayani berbagai kalangan pengunjung. Ancol dipilih sebagai objek analisis karena aktif menerapkan strategi pemasaran digital melalui berbagai platform, memiliki target pasar yang beragam, serta menjadi salah satu destinasi wisata yang terus bersaing di era digital. Analisis ini bertujuan untuk memahami penerapan strategi digital marketing Ancol dalam menarik dan mempertahankan pengunjung. Tujuan dari analisis ini sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui strategi digital marketing yang digunakan oleh Ancol pada berbagai platform digital yang mereka miliki. Yang kedua, melihat seberapa efektif penggunaan media sosial, website, dan kanal digital lainnya dalam menjangkau dan berkomunikasi dengan pengunjung atau calon pengunjung Ancol. Yang ketiga, memberikan saran perbaikan yang masuk akal dan bisa diterapkan berdasarkan teori pemasaran digital dan hasil pengamatan langsung. Ruang lingkup. Yang pertama ada media sosial. Pengamatan dilakukan pada dua platform media sosial yang aktif, yaitu Instagram @ancoltamanimpian dan TikTok @ancoltamanimpian. Yang diamati antara lain, seberapa sering mereka memposting video, jenis konten yang dibagikan seperti konten edukasi, promosi, atau hiburan, jumlah suka, komentar, dan berbagi pada setiap postingan. Penggunaan fitur seperti story dan reels. Yang kedua adalah website resmi. Website resmi Ancol dialamatkan sebagai www.ancol.com. Diamati dari sisi tampilan dan kemudahan penggunaannya, kelengkapan informasi tentang wahana dan layanan, kejelasan tombol atau tautan ajakan bertindak atau call to action, tampilan di layar ponsel, serta penggunaan kata kunci dan deskripsi halaman untuk keperluan pencarian di Google, SEO. Yang ketiga ada email marketing. Jika Ancol menggunakan email marketing, analisis akan mencakup seberapa sering email dikirim, apakah judul email menarik, apakah isi emailnya terasa personal, apakah pesannya sesuai dengan kebutuhan penerima, serta apakah ada ajakan bertindak yang jelas di dalam email tersebut. Yang keempat, keterpaduan antar platform. Bagian ini melihat apakah pesan dan tampilan Ancol terasa seragam di semua platform digital, serta apakah ada kampanye yang dijalankan secara bersamaan di lebih satu platform sekaligus. Kemudian ada profil perusahaan. Kawasan Taman Impian Jaya Ancol mulai dilirik sejak abad ke-17 oleh Gubernur Hindia Belanda Adrian Falkenier sebagai kawasan wisata potensial. Namun pengembangan sempat terhambat karena fokusnya pemerintah pada perang kemerdekaan. Pada akhirnya
Pada tahun 1965, Soekarno menunjuk Gubernur DKI Jakarta yaitu Sumarno Sosroatmojo untuk mengembangkan Ancol sebagai destinasi wisata. Tahun 1966, proyek Ancol dikelola oleh Badan Pelaksanaan Pembangunan atau BPP. Proyek Ancol di bawah kepemimpinan Ali Sadikin yang kemudian menjadi cikal bakal PT Pembangunan Jaya Ancol. Pada 1992, status badan hukum berubah menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol dengan kepemilikan saham 80% Pemda DKI Jakarta dan 20% PT Pembangunan Jaya. Selanjutnya, pada 2 Juli 2004, Ancol resmi menjadi perusahaan terbuka melalui IPO di Bursa Efek Indonesia dengan komposisi saham 72% Pemda DKI Jakarta, 18% PT Pembangunan Jaya Ancol, dan 10% publik. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis engagement rate. Engagement rate merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan audiens terhadap suatu akun di media sosial. Pada akun
Ancol Taman Impian, engagement rate-nya sebesar 0,02%. Berdasarkan kategori tersebut, engagement rate sebesar 0,02% menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan audiens masih sangat rendah. Hal ini berarti sebagian besar followers tidak secara aktif memberikan like, komentar, maupun interaksi lainnya terhadap konten yang dipublikasikan. Selanjutnya ada analisis interaksi audiens. Meskipun engagement rate pada akun tersebut tergolong rendah, akun ini masih mampu menghasilkan rata-rata 12.125 tayangan per video, 89 likes per unggahan, dan 8 komentar per unggahan. Data ini menunjukkan bahwa konten masih dapat menjangkau audiens dan memperoleh exposure yang cukup baik. Namun, audiens cenderung hanya melihat konten tanpa melakukan tindakan lanjutan seperti like atau berkomentar ataupun membagikan postingan. Fenomena ini sering disebut sebagai passive audience, yaitu pengguna yang mengonsumsi konten tetapi tidak berpartisipasi dalam interaksi. Selanjutnya, ada konten dengan engagement tertinggi. Berdasarkan data analisis, tema konten yang memperoleh engagement tertinggi adalah yang pertama, pengumuman festival dan konser. Kedua, event besar di kawasan Ancol. Yang ketiga, Ancol Sunset Sound. Yang keempat, kegiatan di pasar seni Ancol. Hal ini menunjukkan bahwa audiens pada akun tersebut lebih tertarik pada konten yang bersifat 1. Informasi acara terbaru, 2. Hiburan, ketiga, aktivitas yang dapat dikunjungi secara langsung, dan yang terakhir, pengalaman reaksi yang unik. Dengan kata lain, konten yang berbasis event memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan konten promosi biasa. Selanjutnya ada analisis website dengan screenshot homepage dan key page. Website ancol.com merupakan website resmi PT Pembangunan Daya Ancol Tbk yang berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan digital bagi pengunjung. Website ini tidak hanya menyediakan informasi mengenai destinasi wisata, tapi juga mendukung transaksi, pembelian tiket, informasi promo, jadwal acara, hingga layanan pelanggan. Selain itu, website juga integrasi dengan berbagai unit bisnis Ancol seperti Dunia Fantasi atau Dufan, SeaWorld, Atlantis, Samudra, Jakarta Birdland, Putri Duyung Resort, dan layanan wisata rombongan. Website Ancol memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menyediakan informasi lengkap mengenai kawasan wisata Ancol, mempermudah pengunjung membeli tiket secara online, menyampaikan informasi promo dan event terbaru, menjadi media komunikasi antara Ancol dan pelanggan, mendukung strategi digital marketing melalui layanan yang terintegrasi. Selanjutnya, dari sisi pengalaman pengguna atau user experience, website dirancang agar memudahkan pengunjung memperoleh informasi maupun melakukan transaksi. Beberapa fitur utama yang tersedia antara lain pembelian tiket online, informasi promo, jadwal event, informasi setiap wahana, peta kawasan, jam operasional, pusat bantuan atau help center. Navigasi menu juga cukup jelas sehingga pengguna dapat berpindah antar halaman dengan mudah. Website telah mendukung akses melalui perangkat desktop maupun mobile, sehingga memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengguna. Selanjutnya ada analisis email marketing. Email marketing yang dikirim oleh Ancol Taman Impian merupakan bagian dari strategi customer retention dan sales promotion. Email ini menawarkan program yang Ancol buat bagi pelanggan yang melakukan pembelian tiket melalui website resmi Ancol. Selain mendorong transaksi, email ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pelanggan dalam program loyalitas Ancol Points agar mereka terdorong melakukan pembelian kembali di masa mendatang. Email ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan penjualan tiket Samudra Ancol, mendorong pelanggan melakukan pembelian melalui website resmi Ancol, mengajak pelanggan mengumpulkan Ancol Points yang dapat ditukar menjadi voucher rekreasi, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui program reward, menciptakan rasa urgensi karena promo hanya berlaku pada periode tertentu,
atau November 2025. Strategi ini menunjukkan bahwa Ancol tidak hanya berfokus pada penjualan jangka pendek, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui sistem loyalitas. Email marketing Ancol telah menerapkan strategi komunikasi yang efektif melalui personalisasi nama penerima, penyampaian manfaat promo yang jelas, serta menggunakan call to action yang mudah dipahami. Program Ancol Points tidak hanya mendorong pembelian tiket samudra, tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan melalui sistem poin yang dapat ditukarkan dengan menjadi voucher rekreasi. Meskipun demikian, efektivitas email masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan visual destinasi yang lebih menarik, memperkuat unsur urgensi dalam penawaran, serta memanfaatkan elemen sosial proof untuk meningkatkan kepercayaan dan mendorong konversi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada analisis integrasi antar kanal. Berdasarkan hasil terhadap media digital yang digunakan Ancol Taman Impian, yaitu website www.ancol.com, Instagram @ancoltamanimpian, dan email marketing. Terlihat bahwa Ancol telah menerapkan strategi omnichannel marketing, yaitu menghubungkan berbagai kanal digital agar saling mendukung dalam memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten. Yang pertama, integrasi website dengan Instagram. Instagram berfungsi sebagai media untuk membangun awareness dan menarik minat calon pengunjung melalui konten visual berupa foto, video, reels, serta informasi mengenai promo dan event terbaru. Pada setiap konten atau bio Instagram, pengguna diarahkan menuju website resmi www.ancol melalui tautan atau link in bio untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap atau melakukan pembelian tiket secara online. Sebaliknya, website menjadi pusat informasi atau landing page yang menyediakan detail mengenai destinasi wisata, harga tiket, promo, jadwal acara, hingga fasilitas pembelian tiket. Dengan demikian, Instagram berperan sebagai media promosi, sedangkan website berfungsi sebagai media konversi transaksi. Yang kedua, integrasi website dengan email marketing. Email marketing Ancol digunakan sebagai media komunikasi langsung kepada pelanggan yang telah terdaftar dalam database perusahaan. Dalam email blast, pelanggan diarahkan untuk mengakses website resmi Ancol melalui tombol Call to Action atau CTA seperti beli tiket samudra dan dapetin bonus poin. Website kemudian menjadi tempat pelanggan melakukan transaksi pembelian tiket, mengumpulkan Ancol Points, serta memperoleh informasi lebih lanjut mengenai program promosi. Integrasi ini menunjukkan bahwa email marketing tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai pengarah atau traffic generator menuju website. Selanjutnya ada nomor 3, integrasi Instagram dengan email marketing. Instagram dan email marketing memiliki fungsi yang saling melengkapi. Instagram menjangkau audiens yang lebih luas melalui konten publik, sedangkan email marketing menyasar pelanggan yang telah menjadi anggota atau pernah melakukan transaksi. Sebagai contoh, promosi mengenai bonus Ancol Points dapat dipublikasikan melalui Instagram untuk meningkatkan awareness, kemudian dikirim kembali secara lebih personal melalui email kepada pelanggan yang memenuhi kriteria tertentu. Pendekatan ini memungkinkan penyampaian pesan yang konsisten di berbagai kanal sekaligus meningkatkan peluang pelanggan melakukan pembelian. Selanjutnya ada 4, konsistensi branding. 3 kanal digital menunjukkan identitas merek yang konsisten, antara lain menggunakan logo resmi Ancol pada setiap media, menggunakan warna dominan biru, putih, dan oranye sebagai identitas visual perusahaan, menampilkan gaya komunikasi yang ramah, informatif, dan mengajak pelanggan untuk berkunjung, menonjolkan informasi mengenai destinasi wisata, promo, event, dan program loyalitas Ancol Points. Konsistensi tersebut memperkuat citra merek atau brand image sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengenali Ancol di berbagai platform digital. Nama saya Revalia Karen Likahena dengan NIM 4441615. Saya akan melanjutkan presentasi. 5. Customer Journey.
Integrasi antar kanal membentuk alur perjalanan pelanggan atau customer journey yang saling terhubung sebagai berikut. 1. Awareness. Calon pelanggan melihat konten promosi atau informasi event melalui Instagram. Lalu yang kedua, interest. Pengguna tertarik untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan mengunjungi website Ancol melalui tautan yang tersedia. Lalu yang ketiga, consideration. Di website, pelanggan membaca informasi mengenai wahana, promo, harga tiket, dan fasilitas yang tersedia. Lalu yang keempat, purchase. Pelanggan melakukan pembelian tiket secara online melalui website. Lalu yang terakhir, retention. Setelah melakukan transaksi, pelanggan menerima email marketing mengenai promo terbaru atau bonus Ancol points sehingga terdorong untuk melakukan kunjungan kembali. Alur tersebut menunjukkan bahwa setiap kanal memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling mendukung dalam proses pemasaran digital. 6. Kelebihan integrasi antar kanal. Beberapa keunggulan integrasi digital marketing Ancol antara lain, informasi yang disampaikan konsisten di seluruh kanal. Website menjadi pusat informasi dan transaksi yang didukung oleh Instagram dan email marketing sebagai media promosi. Program loyalitas Ancol Points terintegrasi dalam website dan email marketing sehingga meningkatkan peluang repeat purchase. Pelanggan dapat berpindah dari satu kanal ke kanal lainnya dengan mudah, menciptakan pengalaman yang lebih nyaman. 7. Kekurangan integrasi antar kanal. Meskipun telah terintegrasi dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, yaitu engagement pada Instagram masih tergolong rendah dibandingkan jumlah pengikut, sehingga efektivitas dalam menarik trafik ke website dapat ditingkatkan. Kedua, personalisasi email marketing masih terbatas pada pengguna nama penerima dan belum memanfaatkan riwayat kunjungan atau preferensi pelanggan. Lalu yang terakhir, belum terlihat ada integritas yang lebih luas dengan platform lain seperti aplikasi mobile atau chatbot untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih menyeluruh. Lalu lanjut, evaluasi strategi. Kelebihan strategi saat ini, kelebihan Ancol dalam mengatur strategi di media sosial atau Instagram dan TikTok. Kelebihan utama Ancol di ranah digital adalah kemampuan mereka menggeser fokus dari sekadar promosi konvensional menjadi pendekatan berbasis data dan tren generasi muda atau milenial dan Gen Z. Tidak kaku dan serba anak muda, sekali klik langsung beli tiket, optimalisasi advance target retargeting. Kelemahan atau celah yang ditemukan, resiko backlash atau hujatan netizen karena konten kreator, strategi iklan yang bisa bikin bosan atau ad fatigue, komplain di kolom komentar sering tenggelam. Rekomendasi, service quality, informasi kepadatan pengunjung dan kondisi wahana secara real time, konten strategi, kurang hard selling, perbanyak konten edukasi dan informatif. Social customer care, yang pertama, admin responsif, lalu yang kedua, SLA maksimal 15 menit, dan yang terakhir penerapan sosial CRM atau Customer Relationship Management. Prioritas budget, fokus utama, social customer care, dan real time community management. Implementasi pertama, social customer care platform. Kedua, SOP crisis handling. Ketiga, smart chatbot. Yang keempat, tim admin khusus. Tujuan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi sentimen negatif. Ketiga, membangun kepercayaan publik. Kesimpulan, temuan utama makalah ini berfokus pada strategi community management atau pengelolaan komunitas dan penanganan keluhan di media sosial dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya retensi pelanggan,
Mempertahankan pengunjung yang sudah tertarik jauh lebih hemat biaya dan berdampak lebih besar dibandingkan terus mendatangkan pengunjung baru melalui iklan. Yang kedua, resiko rantai komunikasi terputus. Meskipun media sosial Ancol dinilai hebat dalam menarik perhatian atau awareness, namun jika respon terhadap keluhan atau terkait tiket digital atau fasilitas lambat, maka biaya iklan menjadi sia-sia. Lalu yang ketiga, implementasi respon cepat disarankan untuk mengalokasikan anggaran guna mengintegrasikan social customer care platform seperti Hotshoot, Sprout Social, atau Sprinkler, dan melatih tim admin khusus. Lalu yang terakhir, penyusunan sistem, penggunaan SOP, crisis handling, dan sistem bot otomatis atau smart chatbot diperlukan untuk memilah keluhan mendesak seperti kendala pembayaran tiket agar dapat segera ditangani oleh manusia dalam hitungan menit. Tujuannya adalah agar Ancol dapat membangun kepercayaan publik bahwa perusahaan sangat peduli, responsif, dan bertanggung jawab dalam kenyamanan pengunjung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.